Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kalau kita di buku ini dua baris ya, sebenarnya kalau kita tulis di buku tulis kita itu cuma satu baris, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu. Wa tabarakasmuk, dan maha berkah namamu. Wa ta'ala jadduk, dan maha tinggi kebesaranmu. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Ini juga kita bisa bagi empat doa ini, insya Allah dalam menjelaskan dan mengorek mutiaranya. Potongan pertama, subhanakallahumma wa bihamdik. Atau kita bagi menjadi tiga bagian, bukan empat, tiga bagian. Kalau tadi doa pertama kita bagi juga menjadi tiga bagian juga ya. Tiga bagian ini subhanakallahumma wa bihamdik, ini potongan pertama. Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu. Jadi salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha suci. Maksudnya maha suci dari segala kekurangan. Segala kekurangan tidak ada pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Kalau kita manusia masih punya kekurangan. Ada bau badan, ada umur tua, ada penyakit. Ya. Ada segala macam yang bisa menjadi kekurangan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Maka kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala di awal salat kita dengan mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Artinya semua puji-pujian yang baik aku sampaikan kepadamu. Ini mirip kalau kita mau tutup kafaratul majlis ya, subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah. Dan segala puji-pujian untukmu. Nah, mirip seperti itu. Ya maaf, ini berarti memang empat bagian doanya, bukan tiga. Saya ralat kembali. Saya tadi bilang empat, kemudian saya bilang tiga. Sekarang ternyata saya lihat lagi ada empat memang potongannya. Itu tadi potongan pertama, subhanakallah wa bihamdik. Allah maha suci dari segala kekurangan. Kita memuji Allah. Potongan kedua, wa tabarakasmuk, dan maha berkah namamu. Berkah artinya cukup. Kurang lebih. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau tidak ada makanan yang diletakkan, ya tidak ada makanan yang diletakkan, kecuali untuk dua orang, kecuali cukup untuk yang ketiga. Allah berkahi. Gak ada yang diletakkan untuk tiga orang, kecuali Allah cukupkan empat. Gak ada yang diletakkan empat, kecuali Allah cukupkan lima. Terus begitu. Keberkahan. Kita kalau salam, assalamualaikum. Semoga keselamatan selalu datang kepadamu. Warahmatullah, dan rahmat Allah karunianya. Wabarakatuh, dan semoga cukup. Rahmat itu, rezeki itu cukup. Itu berkah namanya. Allah maha berkah. Dengan namanya Allah kita gunakan sudah cukup untuk segalanya. Makanya Allah mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, maka berdoalah memanggil Allah dengan itu. Potongan ketiga, wa ta'ala jadduk. Dan maha tinggi kebesaranmu. Maha tinggi kebesaranmu. Dan ini juga punya makna tersendiri. Kalau Anda melihat, sesekali teman-teman bisa, tapi saya yakin ini tidak asing. Karena kita pelajari dalam ilmu pengetahuan alam ya, di sekolah kita di Indonesia, di SD, di SMP, di SMA. Dipelajari, dan saya pernah membuka-buka buku anak saya juga. Karena saya sempat pelajari di SD dulu ya, saya ingatnya di SD, kalau jenjang setelahnya memang Allah SWT sudah mudahkan saya menempuh di tempat lain ya pada saat itu. Sehingga kami lebih banyak belajar agama, tapi saya lihat tidak asing. Di buku anak-anak pun saya pada saat buka, saya melihat memang ada itu. Bagaimana digambarkan dengan teknologi sekarang, kalau alam semesta ini luas sekali. Dan ada miliaran sampai seperti pasir, ya, bintang-bintang di langit sana. Dan bumi salah satu dari pasir-pasir itu. Yang hidup di dalamnya 7,5 miliar manusia. Dan sekian miliar hewan, tumbuh-tumbuhan. Saya pernah dapatkan satu cuplikan foto diambil dengan satelit. Dan ternyata di situ diperlihatkan inilah bumi, dibuat lingkaran, inilah bumi kita. Di sebelahnya, di sekitarnya penuh dengan tak terhitung lagi bintang-bintang yang lain. Di situ ditulis, Maha Suci Allah. Ya.
yang telah menciptakan semua ini. Sementara di bumi yang satu itu, yang satu dari sekian miliar bintang, di situ Allah tempatkan kita sebagai manusia. Di mana teman-teman sekalian kita bisa menyombongkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan wa ta'ala jadduk, dan maha tinggi kebesaranmu, untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala kita butuh melihat tadi. Lihat ke alam semesta, lihat bagaimana bintang-bintang itu. Lihat bagaimana ada bintang-bintang yang lebih besar daripada bumi yang kita tinggali sekian lipat ya besarnya. Seperti beberapa planet yang dekat dengan kita, bahkan matahari jauh lebih besar, berlipat-lipat ganda dibandingkan bumi. Semua itu teman-teman sekalian, tidak mungkin ada tanpa pencipta. Berarti penciptanya kalau itu saja membuat kita kagum, apalagi penciptanya. Saya seringkali kadang-kadang kalau di saat langit lagi cerah ya, pernah saya lakukan itu. Saya coba di rumah saja, di rumah masing-masing, mungkin Anda punya sisi rumah yang bisa melihat langit gitu kan. Coba Anda baring sambil melihat ke langit itu. Terus bertafakkur, lihat bintang-bintang yang gemerlapan di situ. Ya. Apalagi kalau pada saat bulan purnama, ada bulan yang terang. Anda lihat, itu semua tidak begitu saja, itu bukan sebuah lukisan. Ini suatu makhluk yang bergerak. Pergantian siang malam, hujan turun, ya. Bintang-bintang gemerlapan di malam hari, matahari yang terang di siang hari. Ini semua menunjukkan kepada kebesaran itu. Keagungannya yang luar biasa. Bahkan yang uniknya teman-teman sekalian, semua bintang-bintang miliaran itu berada di bawah langit pertama. Sementara Allah sudah mengatakan, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah telah menciptakan 7 lapis langit yang tibak, yang tersusun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sama semua bintang itu masih di langit pertama. Langit kedua, ketiga, sampai ke 7 ini Allahu alam. Seperti apa? Yang Nabi SAW gambarkan pada saat beliau mi'raj ke langit di malam Isra dan Mi'raj dalam surah 17 ayat 1 dijelaskan masalah itu ya. Bagaimana Allah SWT memperjalankan utusannya Muhammad SAW yang menuju ke Palestina, Isra dan Mi'raj ke langit. Dan beliau pada saat Mi'raj ke langit menembus 7 lapis langit itu. Dan menggambarkan kepada kita semua tentang bagaimana kondisi yang luar biasa yang beliau saksikan di sana. Dan itu semua teman-teman tidak mungkin ada begitu saja kecuali ada penciptanya. Maka Allah sebagai pencipta dan Anda sebagai orang beriman mendapatkan bocorannya. Anda sudah dapat ilmunya. Kalau pencipta kalian dan alam semesta dan segala sesuatunya adalah Allah. Kita sudah tahu namanya. Bahkan kita dipandu dalam syariat Allah untuk bagaimana beribadah kepadanya. Bagaimana berdoa, bagaimana berzikir, bagaimana sholat. Tata caranya, wajibnya, sunnahnya, yang membatalkan, yang makruh dan segala macam. Rugilah orang-orang yang tidak tahu masalah itu. Tapi kita tahu masalah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita tahu. Ya, kita tahu semua. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal tersebut. Sehingga makna daripada kalimat wa ta'ala jaddu, dan maha tinggi kebesaranmu. Ketahui teman-teman sekalian, orang yang tidak beriman kepada Allah SWT sedikit sekali jumlahnya. Dengan Anda bilang, kok bisa Ustaz? Bukankah orang Yahudi, Nasrani, orang Hindu, Buddha, dan ateis, semua ini kalau digabung lebih banyak jumlahnya dari umat Islam? Jawabannya iya memang. Tetapi teman-teman sekalian, perlu Anda ketahui, itu di kalangan manusia saja hitung-hitungannya. Ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada api, ada air, ada udara, ada malaikat. Makhluk-makhluk Allah yang beriman dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu. Walakin la tafqahuna tasbihum, tapi kalian tidak bisa memahami tasbih mereka. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hitung semua hewan, semua tumbuh-tumbuhan, semua makhluk yang lain, semua malaikat yang jumlahnya miliaran berlipat ganda dari jumlah manusia. Karena manusia saja didampingi oleh 3 malaikat. Malaikat pencatat amal baik, amal buruk, dan juga malaikat hafadhah yang menjaga dia dari hal-hal yang buruk. Kalau kita nggak dijaga oleh malaikat, mungkin sudah meninggal kita dari hari pertama kita lahir. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau populasi manusia 7,5 miliar ditambah dikali dengan jumlah malaikat yang 3 orang saja yang mendampingi manusia, setiap manusia 3, berarti dikali 3 dong. Otomatis itu berarti 22,5 miliar jumlah malaikat. Belum malaikat maut, belum malaikat yang menurunkan hujan, belum yang mengurus ini dan itu.
Anda bisa baca surah 70 dan 79 tentang masalah malaikat. Itu semua menunjukkan keagungan yang luar biasa. Anda lihat di alam manusia, di alam kita Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian tidakkah kalian lihat? Lihat dalam diri kita teman-teman sekalian. Bagaimana kulit ini ya, urat-urat sarafnya segala macam. Saya pernah lihat sebuah film dokumenter ya, tapi ilmiah. Cuman para ilmuwan berbicara lalu kemudian diberikan contoh-contoh ilustrasi pada saat itu ya. Tentang bagaimana tubuh manusia ini sebenarnya, strukturnya seperti apa. Itu luar biasa. Bahasa para ilmuwan, tubuh manusia ini seperti sebuah pabrik raksasa yang penuh dengan banyak sekali lift-lift ya, dan pegawai-pegawai. Kapan manusia itu mensuplai makanan, masukkan sesuatu ke dalam mulutnya, maka kemudian masuk ke tenggorokannya, maka dengan secara otomatis lift-lift itu akan bergerak. Inilah sel-sel akan bergerak, kemudian bagaimana dia tiba-tiba semua ini berfungsi mengambil apa yang dia butuhkan dari makanan yang disuplai atau minuman. Kemudian dengan lift-lift ini jalan ke tubuh kita membawa ke titik-titik yang sudah ada perintahnya di situ. Dan terlalu banyak ateis yang beriman kepada Allah karena melihat semua fakta-fakta tersebut. Tadi mereka tidak mengaku ada Tuhan, sekarang harus mengaku ada Tuhan karena memang kondisinya tidak memungkinkan kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah pastikan Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu mencipta segala satunya dan Allah mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Maka semua itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita ya. Anatomi tubuh manusia, kemudian belum lagi sistem pencernaan dan segala macam. Belum lagi kita bicara hewan-hewan dari semut, gajah, sekian miliar jumlahnya. Sekian juta spesiesnya. Belum lagi air, belum api, belum udara. Belum kita bicara hewan-hewan lautan, airnya dan segala macam. Keajaiban alam laut, Anda tinggal ketik di Google, keajaiban alam laut, Anda akan keluar semua cuplikan, Anda bisa terkagum-kagum melihat bagaimana luar biasanya. Ini semua menunjukkan kepada keagungan dan kesempurnaan ciptaan tersebut, dan itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua masuk dalam makna ya, wa ta'ala jaddu, dan maha tinggi keagungan. Potongan terakhir, wala ilaha ghairu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Closing doa ini penting sekali. Artinya setelah kau lihat ke langit, lihat ke bumi, segala macam apa yang kau perhatikan ini, maka ketahuilah tidak ada Tuhan yang menciptakan, yang mengurus, yang mengawasi, yang menghidupkan, yang mematikan kecuali Allah.